Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Kairana. Saya dari SMA Negeri 1 Percut Setuan. Bolehkah saya tahu biodata Ibu? Nama saya Siti Nurewati, umur 53 tahun, alamat Desa Saintis. Oke, Bu. Sebelumnya saya ingin bertanya tentang kejadian penggerebekan yang terjadi di Musyawarah F Desa Saintis ini. Bagaimana pendapat Ibu tentang kejadian penggerebekan yang terjadi di Musyawarah F Desa Saintis ini? Ya, saya sebagai warga Saintis merasa terganggu, nggak nyaman karena adanya itu, jadi merasa mau kemana-mana takut apa ada kejadian itu, semenjak ada kejadian itu. Apakah ada dampak yang Ibu dapatkan dari kejadian itu? Ya ada lah, kita terus mau kemana-mana jadi takut. Di rumah juga takut, semua lah, pokoknya mau kemana-mana jadi serba salah. Pertanyaan selanjutnya, Bu, mengapa polisi mengetahui bahwa di daerah tersebut ada yang mengedar sejenis narkotika? Ya mungkin ada warga yang tahu dengan diam-diam melapor ke polisi, jadi polisi bisa tahu di mana tempat kejadian, tempat penyelidikan narkoba itu. Selanjutnya, apa yang Ibu khawatirkan di saat pengedar tersebut menyembunyikan dirinya di rumah Ibu? Ya takutnya nanti salah paham, disangka polisi kita sekongkol sama yang mengedar tersebut. Jadi ya kita harus antisipasi, harus hati-hati siapa yang mau tinggal di rumah kita. Itu aja. Ibu, terima kasih. Selamat siang, Bu. Siang. Perkenalkan, Bu, nama saya Novita Asmalia dari SMA Negeri 1 Percut Setuan. Apakah boleh saya mewawancarai Ibu? Boleh. Bu, kalau boleh tahu, biodata Ibu apa, Bu? Maksudnya namanya? Iya, Bu. Nama saya Lia. Alamat Dusun Boku dari Sinto. Usia 31 tahun. Baik, terima kasih, Bu. Saya mau bertanya, Bu, tentang kasus penggerebekan narkoba di Desa Saintis ini. Bagaimana pendapat Ibu tentang kejadian penggerebekan yang terjadi di Musyawarah F Desa Saintis ini? Apakah ada dampak yang Ibu dapatkan dari kejadian itu? Kalau untuk mengenai penggerebekan itu sangat baik ya. Saya lihat kenapa? Karena di Desa Saintis ini banyak khususnya untuk yang narkoba itu atau P1 sangat ini ya, menyebar luas sehingga masyarakat di desa kami ini terkena dampaknya. Nah, maka dari itu dengan adanya penggerebekan ini saya sangat setuju. Dengan adanya penggerebekan itu mudah-mudahan bisa menyadarkan si pelaku itu supaya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Pertanyaan kedua, mengapa polisi mengetahui bahwa di daerah tersebut ada yang mengedar sejenis narkotika? Mungkin karena di sini sudah terkenal dengan yang namanya sabu-sabu atau narkoba. Jadi saya rasa bukan karena polisi itu tahu, mungkin karena di sini sudah menjadi sarangnya ya. Jadi makanya timbullah pertanyaan seperti itu. Baik, apa yang Ibu khawatirkan jika di saat pengedar tersebut menyembunyikan dirinya di rumah warga? Maksudnya gimana? Saya ulangi, apa yang Ibu khawatirkan di saat pengedar tersebut menyembunyikan dirinya di rumah warga? Ya sangat khawatir karena kan bukan kita yang terkena nih, bukan kita yang pengedar. Tahu-tahu pas dia digerebek dia ngumpet di rumah kita, otomatis nanti kita terikut kan gitu. Jadi ya kalau memang masalah orang itu aja, nggak usah ngumpet-ngumpet di rumah kita kan gitu. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Pak, nama saya Hafiz Adli Ripai, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Percut Setuan. Iya. Kedatangan kami di sini untuk mewawancarai Bapak tentang penangkapan bandar sabu di daerah sini, Pak. Iya. Pertanyaan pertama, Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang kejadian penggerebekan yang terjadi di Musyawarah F Desa Saintis ini? Apakah ada dampak yang Bapak dapatkan dari kejadian itu?
Kalau itu sangat positif sekali ya. Artinya kan seperti kita ketahui bahwasannya narkotika ataupun jenis sabu ini adalah sesuatu yang merusak ya bagi generasi muda. Jadi penggerebekan terhadap bandar sabu itu ini merupakan satu hal yang sangat-sangat luar biasa ya, dan saya itu mengapresiasi ya kinerja daripada kepolisian atas kegiatan ini gitu. Mudah-mudahan ini dapat memberikan satu efek ya, efek jerah bagi bandar-bandar yang lainnya lah ya kan. Nah, dan saya berharap kepolisian akan terus menggalakkan kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Iya. Pertanyaan yang kedua nih Pak, mengapa polisi mengetahui bahwa di daerah tersebut ada yang mengedar sejenis narkoba atau yang lainnya? Iya begini ya, polisi itu kan apa ya, punya intelijen ya, punya intelijen yang memantau seluruh situasi, ya, apalagi ini terlebih di wilayah kerja mereka ya. Kemudian polisi juga menerima informasi ataupun pengaduan dari masyarakat gitu. Karena kan masyarakat itu pastilah kalau ada bandar sabu situ juga pasti akan apa ya, tidak senang juga ya kan, karena itu dapat merusak lingkungan sekitar. Pasti ada masyarakat ini yang menginformasikan gitu ke polisi ya, seperti itu ya. Nih Pak, apa yang Bapak khawatirkan di saat pengedar tersebut menyembunyikan dirinya di rumah warga Pak? Iya, yang saya khawatirkan tuh warga itu tidak mau menginformasikan kepada polisi, atau warga itu melindungi malahan kan gitu. Nah, inilah hal-hal yang sangat mengkhawatirkan ya bagi saya sebagai kepala desa. Jadi kalau misalnya saya menghimbau kalau ada bandar sabu yang bersembunyi di rumah warga, misalnya pada saat penggerebekan gitu, ya disampaikan saja sama polisinya biar ditangkap gitu. Jadi tidak ada tempat bersembunyi untuk bandar sabu gitu. Oke Pak, terima kasih atas Iya. waktunya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil wawancara melalui ketiga responden tersebut, kelompok kami juga berpendapat bahwa peristiwa penggerebekan itu adalah satu hal yang positif. Jika tidak adanya penggerebekan tersebut, masyarakat di daerah sekitar Sintes bakal berdampak buruk. Terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah kami wawancarai. Nah, dari hasil wawancara yang kami tanyai, kami sangat terkesima kepada jawaban kepala desa karena jawabannya yang sangat signifikan. Dari hasil wawancara itu, kami sadar, kami sebagai generasi muda harus sadar bahwa kami tidak boleh menggunakan narkoba karena itu sangat merusak generasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.